wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kader Karama dengan NIM 22475071 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya di mata kuliah Fundament Ilmu Pembelajaran dengan tema Teori Behavioristik dan Perkembangan Kognitif Efektif Psikomotor Siswa. Baik, yang pertama, teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang menjelaskan bahwa proses belajar terjadi melalui pembentukan hubungan antara stimulus atau rangsangan dan respon atau reaksi. Dalam pandangan ini, belajar dianggap sebagai perubahan perilaku yang tampak dan dapat diukur, yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang dilakukan secara berulang-ulang. Teori ini tidak memperhatikan proses mental atau pikiran yang terjadi dalam diri individu, karena aspek-aspek tersebut dianggap tidak dapat diamati secara langsung. Sebaliknya, teori ini lebih menekankan pada pengaruh lingkungan dan pembiasaan dalam membentuk perilaku. Dengan kata lain, seseorang belajar ketika ia diberi stimulus tertentu, lalu bereaksi, dan jika respons itu diperkuat, misalnya melalui hadiah atau hukuman, maka perilaku itu cenderung akan terulang di kemudian hari. Yang kedua, tokoh-tokoh utama behavioristik. Yang pertama, John B. Watson dengan julukan Bapak Behavioristik. Kontribusinya mengembangkan dasar-dasar behaviorisme modern. Ia menolak introspeksi dan menekankan pentingnya perilaku yang bisa diamati. Eksperimen terkenal Little Albert mengkondisikan rasa takut pada anak kecil terhadap tikus putih. Yang kedua, B.F. Skinner. Kontribusinya mengembangkan operant condition atau pengkondisian operan, pembelajaran berdasarkan konsekuensi dari suatu tindakan atau pengaruh dan hukuman. Eksperimen terkenal Skinner Box digunakan untuk mempelajari perilaku hewan dalam merespons penguatan positif atau negatif. Yang ketiga, prinsip-prinsip utama behavioristik. Dalam teori behavioristik, penguatan atau reinforcement adalah salah satu konsep kunci yang digunakan untuk meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku tertentu. Penguatan dibagi menjadi dua kategori utama, penguatan positif dan penguatan negatif. Yang pertama, penguatan positif. Penguatan positif terjadi ketika suatu perilaku diikuti oleh stimulus dan menyenangkan, yang meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut akan diulang di masa depan. Dengan kata lain, setelah perilaku yang diinginkan dilakukan, individu menerima sesuatu yang positif sebagai imbalan. Contoh penguatan positif. Yang pertama, seorang guru memberikan pujian kepada siswa yang menyelesaikan tugas dengan baik. Pujian ini mendorong siswa untuk terus berusaha dan menyelesaikan tugas di masa depan. Yang kedua, seorang orang tua memberikan hadiah kepada anaknya setiap kali anak tersebut membantu pekerjaan rumah. Hadiah ini meningkatkan kemungkinan anak untuk membantu lagi di masa depan. Yang kedua, penguatan negatif. Penguatan negatif terjadi ketika suatu perilaku diikuti oleh penghilangan stimulus yang tidak menyenangkan, yang juga meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut akan diulang. Dalam hal ini, perilaku yang diinginkan dilakukan untuk menghindari atau menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Contoh penguatan negatif. Seorang siswa yang belajar dengan giat untuk menghindari hukuman dari orang tua atau guru. Dengan belajar, siswa menghilangkan kemungkinan mendapatkan hukuman. Seorang pengemudi yang mengenakan sabuk pengaman untuk menghindari bunyi alarm yang mengganggu. Dengan menggunakan sabuk pengaman, pengemudi menghilangkan stimulus yang tidak menyenangkan atau bunyi alarm. Nah, berikutnya, aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Teori behavioristik dalam pembelajaran biasanya berfokus pada pemberian stimulus dan penguatan untuk membentuk perilaku siswa. Penguatan atau reinforcement adalah salah satu dalam teori behavioristik yang bertujuan untuk
meningkatkan kemungkinan terulangnya suatu perilaku. Penguatan dibagi menjadi dua jenis, positif dan negatif. Tapi keduanya bertujuan memperkuat perilaku, bukan menghentikannya. Yang pertama, penguatan positif. Memberikan sesuatu yang menyenangkan setelah perilaku yang diinginkan terjadi, agar perilaku tersebut lebih mungkin terjadi di masa depan. Contoh penguatan positif: yang pertama, memberikan pujian saat siswa menjawab dengan benar. Yang kedua, memberi tepuk tangan untuk presentasi yang bagus. Kuncinya menambah stimulus menyenangkan. Kedua, penguatan negatif: menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan setelah perilaku yang diinginkan muncul, sehingga siswa terdorong mengulangi perilaku tersebut. Contohnya, yang pertama, tidak menegur siswa yang mulai duduk rapih dan setelah sebelumnya berisik. Yang kedua, guru tidak memperpanjang pelajaran karena siswa tertib. Kuncinya menghilangkan stimulus yang tidak menyenangkan. Berikut penjelasan tentang bagaimana teori behavioristik dengan perkembangan kognitif, efektif, dan psikomotor siswa. Yang pertama, perkembangan kognitif. Pengaruh lingkungan. Behavioristik menekankan bahwa perilaku belajar dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam konteks perkembangan kognitif, lingkungan yang kaya akan stimulus dapat membantu siswa membangun pengetahuan dan keterampilan baru. Misalnya, pengulangan dan penguatan positif dapat membantu siswa mengingat informasi dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam. Pembelajaran melalui pengalaman. Behavioristik berargumen bahwa siswa belajar melalui pengalaman langsung dengan memberikan umpan balik yang jelas dan konsisten. Siswa dapat mengembangkan keterampilan kognitif mereka seperti pemecahan masalah dan berpikir kritis. Latihan dan pengulangan. Melalui latihan yang berulang, siswa dapat memperkuat koneksi kognitif mereka, misalnya dalam pembelajaran matematika. Latihan soal yang berulang dapat membantu siswa memahami konsep dan prosedur. Yang kedua, perkembangan efektif, motivasi dan emosi. Behavioristik mengakui pentingnya penguatan dalam motivasi siswa. Penguatan positif dapat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi siswa, yang berkontribusi pada perkembangan efektif mereka. Ketika siswa merasa dihargai dan diakui, mereka lebih cenderung terlihat secara emosional dalam proses belajar. Berikut asosiasi positif. Dengan menciptakan pengalaman belajar yang positif, siswa dapat mengembangkan sikap yang baik terhadap pembelajaran. Misalnya, jika siswa mendapatkan pujian atau penghargaan setelah menyelesaikan tugas, mereka akan lebih cenderung memiliki sikap positif terhadap mata pelajaran tersebut. Berikutnya, pengelolaan emosi. Behaviorisme dapat membantu siswa belajar mengelola emosi mereka melalui penguatan perilaku yang diinginkan. Misalnya, jika siswa belajar untuk tetap tenang dan fokus saat menghadapi tantangan, mereka dapat mengembangkan keterampilan efektif yang penting. Ketiga, perkembangan psikomotor, praktik dan pengulangan. Dalam perkembangan psikomotor, pengulangan dan praktik adalah kunci. Behaviorisme menekankan pentingnya latihan untuk mengembangkan keterampilan motorik. Misalnya, dalam pembelajaran olahraga atau seni, siswa perlu berlatih secara teratur atau menguasai keterampilan fisik. Umpan balik. Umpan balik yang cepat dan jelas sangat penting dalam perkembangan psikomotor. Behaviorisme mendorong penggunaan umpan balik untuk membantu siswa memahami kesalahan mereka yang memperbaiki keterampilan motorik mereka. Misalnya, pelatih dapat memberikan umpan balik langsung kepada atlet untuk meningkatkan teknik mereka. Penguatan keterampilan. Penguatan positif dapat digunakan untuk memperkuat keterampilan psikomotor. Misalnya, jika seorang siswa berhasil melakukan gerakan dengan benar, mereka dapat diberikan pujian atau penghargaan yang mendorong mereka untuk terus berlatih dan meningkatkan keterampilan tersebut.
Kesimpulan, secara keseluruhan, teori behavioristik memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami bagaimana perilaku siswa dapat dipengaruhi dan dimodifikasi, sementara perkembangan kognitif, efektif, dan psikomotor memberikan konteks yang lebih luas untuk memahami proses belajar secara keseluruhan. Baik, itulah presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.